Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Indrayani dengan nomor induk mahasiswa RTA2G225281. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 mata pelajaran kimia dari LPTK Universitas Jambi. Pada hari ini Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi hidrokarbon, subtema kekhasan atom karbon untuk kelas 11 fase F1 di Madrasah Aliyah Swasta Irsyadul Ibad. Demikianlah perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anak ibu semua, apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta tolong ketua kelas, silahkan dipimpin. Kita baca doa dulu ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ibu absen dulu ya. Alia Zafira Ramadhani, Dewi Putri Anggraini, sakit. Zakia Aulia Sapitri, Faiza Rifdatul Hana, Inayatul Rofi'ah, Karisa Saina Putri, Linda Fitri Septiani, Mardiana, Miftahatul Aziza, Nabilah Aulia, Nadia Prianti, Naimatul Isnaini, sakit. Rasya Yunda Mutiara, Serin Haryanti, Syafani Tasya Kamila, Tanisa Zalika Afarin, Ulia Nurjana. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, Ibu minta kalian ice breaking dulu. Yuk, semuanya berdiri. Ya, semangat nih ya. Yuk. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sudah semangat semua kan? Sudah siap untuk belajar? Siap. Masih ada yang ngantuk? Enggak. Kalau ada yang ngantuk, Ibu suruh ice breaking sendirian. Mau? Enggak. Silakan duduk kembali. Ya. Sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, maka terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib yang akan dipimpin oleh Karisa. Yuk, silakan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat duduk. Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang kekhasan atom karbon ya. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi ini, kemarin kan di semester 1 kalian sudah ada kan belajar tentang ikatan kovalen. Masih ingat nggak? Masih. Nah, jadi yang udah agak-agak lupa silakan dibuka kembali buku catatannya atau LKS-nya. Ibu mau bertanya nih,
Apa sih ikatan kovalen tuh? Ada yang masih inget nggak? Oke, coba Linda. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron. Oke, yang lain ketemu jawabannya? Nah, jadi apa itu ikatan kovalen? Ikatan yang dipakai karena Dari pemakaian bersama pasangan elektron. ya, benar. Di situ kan ada ikatan kovalen, terus ada juga jenis-jenisnya. Ada yang tahu nggak jenis-jenis ikatan kovalen itu ada berapa ya? Oke, Karisa, coba. Ikatan kovalen ada 3. Yang pertama yaitu ikatan kovalen tunggal. Ya, Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk apabila elektron yang digunakan bersama hanya satu pasangan. oke. Terus, Yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2. mm-mm. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang terbentuk apabila dua pasangan elektron digunakan bersama. Ya, Yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan yang terbentuk apabila 3 pasang elektron yang digunakan secara bersamaan. oke. Jadi dari jawaban si Karisa dapat kita tarik kesimpulan berarti jenis ikatan kovalen itu ada 3. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan Ikatan kovalen rangkap 3. nah, ya benar. Nah, kalian pernah tahu nggak kira-kira contoh bahan atau alat-alat yang ada di sekitar kita nih, yang ada di rumah kalian atau yang ada di sekolah kalian, itu yang ada hubungannya dengan hidrokarbon tuh apa ya? Ibu Ya coba siapa namanya nak? Tasya. Tasya, coba apa yang kamu ketahui yang ada di kehidupan kita, yang nyata, yang kita rasakan? Ada lilin, Ya. LPG, Ya. plastik, dan bensin. Oke, kata Tasya tadi lilin, gas LPG, plastik, bensin. Nah, kira-kira benar nggak keempat senyawa yang disebut si Tasya tadi termasuk contoh hidrokarbon? Ya, benar. Jadi masih banyak lagi contoh senyawa hidrokarbon yang ada di kehidupan kita ya. Contohnya nih, pakaian kita nih kan ada jenis-jenis pakaian tertentu nih. Ada yang bahan dasarnya juga dari senyawa hidrokarbon. Terus ada kapur barus, ada teflon untuk goreng telur. Nah, semua itu bahan dasarnya adalah dari senyawa. Nah, ada penjelasan sebelumnya Ibu udah menjelaskan kalau karbon itu punya 4 tangan. Nah, kenapa hidrokarbon itu melakukan ikatan ionik? Ikatan ionik seperti garam dapur NaCl, kan ada Na plus Cl min. Nah, kenapa dia malah melakukan ikatan kovalen, berbagi? Ada yang tahu nggak kenapa jawabannya? Ibu, Apa Intan? pada persenyawaannya, atom karbon membentuk 4 pasang elektron ikatan dengan atom lain. Akibatnya, persenyawaan atom karbon sangat stabil. Oke, karena jawabannya atom karbon itu mengikat secara kovalen untuk membentuk suatu kestabilan, ya. Ya, benar jawabannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nih, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menjelaskan posisi atom karbon dalam tabel periodik secara tepat. Yang kedua, menganalisis 4 kekhasan atom karbon yang menyebabkan senyawanya sangat melimpah. Tujuan yang ketiga itu membedakan jenis atom karbon berdasarkan posisinya dalam struktur senyawa hidrokarbon. Nah, jadi untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan membentuk kalian nanti dalam suatu kelompok. Nah, di mana dalam kelompok ini nanti kalian akan berdiskusi dengan model PBL, pembelajaran based learning. Nah, di mana nanti pas pembelajaran Ibu kasih kalian masalah. Nah, kalian bersama-sama menyelesaikan masalah yang Ibu berikan secara berkelompok. Paham? Oke, sekarang silahkan kalian duduk berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Ya, silahkan. Siswa itu
apa ya, aktif, karena nanti keaktifan kalian di sini ada aspek bernalar kritis, gotong royong, kreatifan kalian itu ibu nilai satu persatu. Nah, jadi tolong semuanya semangat yang kompak dalam menyelesaikan masalah yang ibu kasih ini ya. Nah, ini ada lembar kerja peserta didiknya. Ini kelompok 1 ya. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3-nya. Oke, silahkan kalian selesaikan. Ibu kasih waktu 30 menit. Nah. Iya, diselesaikan. Buka video pembelajaran yang ada di depan kalian. Ayo, boleh dibuka sebagai literaturnya. Silakan. Nah, didengarkan penjelasannya ya. Kecilin suaranya. Ternyata teman-teman di bakar sate, apa yang terjadi pada sate tersebut lama-lama. Apanya? Yang mana? Yang ini gambar dari ini. Nah, gambar rumus struktur dari 2,24 trimetil. Kamu gambarkan di sini. Nah, sudah itu kan nanti di sini ada nih. Ini jumlah yang ditemukan. Kita mau mencari C primer, sekunder, tersier, dan kuarternernya. Kamu isi di dalam tabel ini. Kamu buatnya di sini ya. Nah, di sini buat dulu nih. Buat dulu nih. Struktur senyawa 2,2,4 trimetil. Buat di sini. Jalur kayak gini, Bu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dengan tugasnya? Paham? Ya. Yang kamu buat tadi. Nah, kita akan menunjukkan nanti kamu pakai ya, menjelaskan pakai ini. Ini primer. Ayo, mana primernya? Nah, cabang udah selesai yang gitu. Ini udah beda lagi nih. Nah, jadi sekarang Ibu minta tolong kepada kalian semua untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok yang sudah kalian selesaikan. Nah, kelompok mana dulu nih ya? Nanti Ibu pilih ya, terserah Ibu nih. Nah, coba Ibu minta kelompok 3 yang di belakang. Ya, silahkan maju ke depan, bawa hasil kerja kalian. Ayo maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, bacakan soal dan jawabannya ya. Pertanyaan yang pertama, karbon adalah salah satu unsur yang jumlahnya paling banyak yang ada di dalam semesta. Perhatikan contoh senyawa atau benda berikut: gas, metana, bensin, plastik, dan lilin. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana atom karbon dapat membentuk rantai molekul dengan ukuran dan wujud yang berbeda-beda? Jawabannya, karena atom karbon memiliki 4 elektron valensi yang memungkinkannya membentuk ikatan kovalen yang stabil dengan sesama atom karbon lainnya. Yang kedua, apa perkasaan atom karbon yang memungkinkan terbentuknya senyawa dengan struktur raksasa atau polimer? Jawabannya,
Kekuatan atom karbon yang mendasarinya adalah kemampuan atom karbon untuk berikatan kovalen. Sudah paham atau belum dengan penjelasan yang saya sampaikan? Sudah. Kalau gitu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita kasih aplaus untuk kelompok yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Itu kelompok yang nomor 2. Silakan maju ke depan. Yuk semuanya, yuk. Sebelum kelompok 2 menjelaskan atau memaparkan isi hasil diskusinya, sekarang Ibu mau kasih penjelasan tentang materi yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi ya. Tadi pada kelompok 1 di situ kan ada jenis atau contoh-contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi ada gas LPG, ada bensin, plastik, terus ada apa satu lagi nak? Lilin. Nah, semua itu merupakan contoh senyawa hidrokarbon di mana bahan dasarnya itu adalah hidrogen dan karbon. Nah, karbon itu memiliki 4 elektron valensi. Nah, di mana 4 elektron valensi itulah nanti yang akan berikatan membentuk senyawa kovalen dengan unsur-unsur yang lain sehingga dia bisa mencapai kestabilan oktet. Nah, jadi karena ada 4 ikatan kovalen, nah dia harus membutuhkan 4 ikatan lagi dengan atom karbon lain atau dengan atom hidrogen sehingga nanti akan menghasilkan ikatan oktet. Oke, udah paham penjelasannya? Oke, sekarang kita lanjut untuk kelompok yang berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, ini jawaban soal yang nomor berapa tadi? Nomor 1. Nah, lanjut baca soal yang kedua. Berapa jumlah elektron valensinya? Elektron valensi karbon adalah 4. Lanjut. Nomor 3, gambarkan struktur Lewis HCl. Nah, sini buat gambar struktur karbon menurut Lewis. Oke, kasih aplaus untuk kelompok kedua. Oke, di sini perhatikan ya. Ini tadi ada sedikit tulisan yang dibuat oleh kelompok 2. Nah, di sini kita ingat kembali, katanya di sini kan karbon itu memiliki nomor atom berapa, Nak? 6. Di mana menurut konfigurasi Bohr, di sini dia akan memiliki konfigurasi 2 dan 4. Di mana kulit K itu memiliki elektron 2 dan kulit L memiliki jumlah elektron. Nah, mana yang disebut sebagai elektron valensinya? Nah, jadi kulit L ini disebut sebagai elektron valensinya. Nah, di sini ada bentuk struktur Lewis dari atom karbon. Nah, jadi karena elektron punya 4 elektron, karena karbon mempunyai 4 elektron valensi. Nah, jadi keempat elektron itu kita ibaratkan sebagai tangannya nanti ya. Kalau dalam Lewis ini dilambangkan dengan titik-titik seperti ini. Nah, jadi ini sama aja nanti seperti ini nak bentuknya. Jadi karbon itu punya berapa tangan, Nak? Nah,
4 tangan diperoleh dari mana? Nah, dari elektron valensinya. Jadi untuk mencapai kestabilan, 4 tangan ini nanti akan berikatan dengan atom-atom yang lain. Sehingga nanti karbon bisa membentuk kestabilan oktet. Nah, misal dia bisa berikatan dengan hidrogen. Bisa juga nanti berikatan dengan karbon yang lain. Agar dia mencapai kestabilannya. Oke, paham materi yang ini? Oke, kalau udah paham kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Kelompok 3, silahkan presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham atau belum? Yakin? Kalau ibu yang bertanya, bisa jawabnya? Nah, coba ya, katanya tadi kan udah paham semua nih, kita tes ya. Coba ibu nanya nih dari teman yang metil pentana. Nah, ini rumus strukturnya. Nah, dari rumus struktur ini, nanti kan kalian disuruh tuh menentukan mana yang termasuk C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuarterner. Nah, coba ibu mau nanya satu ke siapa ya? Ke Mardiana. Coba Mardiana. Dari struktur yang ada di depan ini, kira-kira jumlah C primernya ada berapa? Ada berapa primernya? 3. Ada jawaban yang lain? Ada berapa? 5. 3 atau 5? Ya, jadi jumlah C primernya itu ada 5. Yang mana ya? Nah, kita ingat dulu, C primer itu pengertiannya apa? C primer adalah atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Nih contohnya nak. Nih yang pertama ini. Di sini kan ada karbon nih. Yang diikatkan hanya ada satu karbon di depannya. Terus mana lagi contoh yang lain? Nih yang di atas. Yang di bawah. Ini juga nih cabang nih. Terus nah, jadi kelima karbon ini disebut sebagai karbon, ini disebut sebagai C primer. Paham Mardiana? Oke. Kalau 3. Nah, ini apa namanya? Trimetil pentana. Nah, hasil dari nih bentuk senyawa 2,2,4 trimetil pentana kalau kita buat dalam bentuk molimut seperti ini. Nah, kira-kira hasilnya kayak gini. Coba dibantu menjelaskan ke ibu tadi gimana, mana yang primer, sekunder, tersiernya. Sini. Ditunjuk aja. Angkat biar teman yang kelihatan. Nah, nggak apa-apa. Nah. Ini termasuk C primer karena mengikat satu atom C lain. Nah, berarti ada berapa C primernya? C primer ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nampak enggak yang belakang tuh? Nah, terus yang termasuk C sekunder yang mana? Termasuk C sekunder adalah yang ini, yang tengah, karena dia mengikat dua atom C lain. C sekunder ada satu. C tersier itu yang ini, karena dia mengikat
3 atom C lain. Ikat ke kanan, ikat ke kiri, ikat ke atas. Yang C kuarterner itu ada di sini karena dia mengikat 4 atom C lain. Ikat ke kanan, ikat ke kiri, ikat ke atas, ikat ke bawah. Ya. Oke, jadi dari penjelasan yang disampaikan kelompok 3 dan gambar alat peraga molimut yang ditampilkan, kira-kira udah paham semua? Nah, Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak tentang materi yang sudah kita diskusikan tadi? Atau masih ada unek-unek yang mengganjal di pikiran kalian? Atau udah paham semua? Alhamdulillah kalau udah paham semua. Ya mudah-mudahan nanti apa yang kalian ingat ini bisa kita gunakan untuk materi kedepannya ya. Karena nanti ada hubungannya nih dengan materi-materi yang di pertemuan berikutnya. Nah, jadi kalau kalian udah paham, Ibu mau tes nih pemahaman kalian. Nah, tolong selesaikan soal yang Ibu kasih ini dalam waktu 5 menit. Tidak boleh contek-contekan. Nah, selesaikan sendiri-sendiri. Oke, silakan dikumpul. Oke, udah selesai semua? Nah, ya. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya nih. Tadi kan udah begitu banyak materi yang sudah kita peroleh. Nah, kira-kira apakah pembelajaran hari ini tuh menyenangkan atau membosankan? Ya, alhamdulillah. Nah, jadi dari penjelasan materi hari ini kita udah memperoleh 1 poin penting. Berarti apa poinnya? Kita bisa mengetahui bahwa senyawa hidrokarbon itu memang nyata ada di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan kalian berpikir, senyawa hidrokarbon itu cuma adanya di buku kimia aja. Nah, tapi nyata ya, senyawa itu ada di kehidupan kita. Banyak ya, tadi contoh-contoh yang disebutkan, salah satu tadi adalah lilin, bensin, plastik, ya, dan segala macam, ada kapur barus, dan yang lain-lain. Oke. Nah, ini kalau nggak ada pertanyaan, untuk tugas di pertemuan berikutnya, itu nanti kalian pelajari materi tentang alkana, alkena, dan alkuna. Jadi ada 3 poin yang kalian pelajari. Alkana, alkena, dan alkuna. Nah, insya Allah nanti kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Nah, terus untuk hasil kerja kelompok dari ketiga kelompok yang udah tampil tadi, Ibu kasih nilai plus atas kerja sama dan cara kalian menyelesaikan soal-soal yang Ibu kasih itu jawabannya semuanya sudah tepat. Nah, jadi persiapan untuk kita semuanya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini, sebelum Ibu tutup, Ibu kasih apresiasi sedikit. Nah, jadilah seperti atom karbon yang dapat beradaptasi dalam berbagai struktur. Nah, tetapi dia tetap memiliki ikatan yang kuat. Nah, jadi kehidupan kita juga kayak gitu. Jadi kita boleh berbaur, boleh bekerja sama dengan siapapun, tapi kita harus mempunyai kepribadian yang seperti hidrokarbon. Oke? Untuk pertemuan hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.